welcome back to my YouTube channel. Kenalin, aku Fiza. Di sini aku akan menemani kalian mempelajari 8 hal penting yang membangun suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa tebak apa sih 8 komponen penting ini? Ya, 8 komponen penting ini adalah part of speech, yaitu dasar dari semua struktur bahasa Inggris. Nah, dalam membahas part of speech ini, aku akan membagi video pembelajaran ini menjadi 9 video. Dan di video pertama ini, aku akan membahas hal yang paling dasar, namun ini adalah hal yang paling penting, yaitu apa sih sebenarnya part of speech ini? Nah, secara akademik, part of speech adalah penggolongan kata berdasarkan fungsi dan perannya dalam kalimat. Jadi, setiap kata dalam bahasa Inggris memiliki tugas tertentu. Ada yang menamai tempat, ada yang menjelaskan sesuatu, ada yang menunjukkan tindakan, dan ada juga yang menghubungkan, dan lain-lain. Nah, jadi kita udah bisa simpulin nih bahwa part of speech adalah klasifikasi kata yang membantu kita untuk memahami bagaimana sebuah kalimat dibangun dan bagaimana kata bekerja sama membentuk makna. Nih, aku kasih contohnya. I went for a walk. Walk di sini adalah kata noun yang berfungsi sebagai kata benda. Tapi perhatikan nih, ada kata lain yaitu I walk every morning. Sekarang, walk dalam kata ini adalah verb. Jadi, kita bisa lihat bahwa fungsi kata itu bisa berubah-berubah tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan inilah pentingnya memahami part of speech. Sebelum masuk lebih dalam, aku akan memberi penjelasan singkat atau perkenalan terhadap 8 komponen utama dalam part of speech ini. Yang pertama, ada noun atau kata benda. Kata benda ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Contohnya, Jakarta. Jakarta ini adalah nama tempat. Yang kedua, ada pronoun atau kata ganti. Kata ganti ini berfungsi untuk menggantikan noun agar tidak berulang. Contohnya, he, she, it, dan lain-lain. Yang ketiga, ada verb atau kata kerja. Kata kerja ini berfungsi untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Contohnya seperti run, eat, sleep, dan lain-lain. Yang keempat, adjective atau kata sifat. Kata sifat ini berfungsi untuk menjelaskan atau membatasi makna noun dan pronoun. Contohnya seperti beautiful, big, intelligent, tall, dan lain-lain. Yang kelima, ada adverb atau kata keterangan. Kata keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan verb, adjective, atau adverb lainnya. Contohnya seperti quickly, very, always, dan lain-lain. Yang keenam, ada preposition atau kata depan. Kata depan ini berfungsi menunjukkan hubungan noun atau pronoun dengan kata selanjutnya dalam sebuah kalimat. Biasanya menunjukkan hubungan dengan waktu atau tempat, seperti in, on, at, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada conjunction atau kata sambung. Kata sambung ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Contohnya seperti and, or, but, dan lain-lain. Yang kedelapan, yang terakhir dan gak kalah penting,
interjection atau kata seru. Kata ini berfungsi untuk mengekspresikan emosi dan reaksi spontan, dan biasanya selalu diikuti kata seru di ujung katanya. Contohnya seperti wow, ouch, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan singkat tentang part of speech. Dengan memahami kedelapan jenis ini, kamu bisa memahami dan membangun kalimat dengan tepat, baik untuk menulis, berbicara, atau memahami teks akademik. Nah, dengan memahami kedelapan jenis part of speech yang aku sebutkan tadi, kamu bisa memahami dan membangun kalimat dengan tepat, baik saat menulis, berbicara, atau memahami teks akademik. Itu dia pengantar tentang part of speech, 8 fondasi dalam bahasa Inggris. Untuk video berikutnya, kita akan mulai memperdalam dan memahami elemen pertama part of speech, yaitu nouns. Oke, aku Fiza pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan hidupkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa, keep learning and keep improving bersama Fiza. Bye-bye!